Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani. NIM saya 19104168867. Saya dari kelas 1A Pagi, Manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yaitu pertanyaan UTS dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen saya bernama Pak Adi Musalin, sarjana Ekonomi Master Manajemen. Di sini ada 14 pertanyaan, yaitu soal UTS ujian tengah semester yang harus dijawab secara menggunakan video record. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya adalah perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Pengertian perilaku organisasi adalah agar lebih memahami tentang perilaku organisasi. Berikut ini kita akan bahas pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli ada di bidangnya. Yang pertama adalah Timothy A. Judge, yaitu Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa menikmati keefektifan suatu organisasi. Yang kedua yaitu Tohoha, yaitu adalah Tohoha yang menerapkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Yang ketiga ada Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur dari perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi memperbaikan efektivitas suatu organisasi. Yang keempat adalah Syamsi Tora. Syamsi Tora berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka, maupun memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu yang memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang selanjutnya adalah belajar perilaku keorganisasian merupakan belajar cara mendidik dan membuat kita saling berinteraksi dalam sesama organisasi. Dalam organisasi kita bisa belajar bermacam hal yang kita belum pelajari sebelumnya, dan disitulah kita akan mengetahui sesudah berorganisasi kita juga akan mendapatkan pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang keempat, pertanyaan keempat yaitu terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang ilmu dimaksudkan. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi?
Yang keempat adalah kontribusi bidang ilmu terdapat perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, aktivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan, individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi adalah suatu struktur tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama, memahami terkait sistem sosial dan interaksi sosial. Manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangnya dalam perilaku organisasi adalah intem kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi, formal, dan budaya organisasi. Yang keempat ada antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasi. Yang kelima yaitu adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah pengaruh terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan. Ilmu politik sumbangsihnya yang sangat kuat dan dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Yang kelima yaitu mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia dan suatu perusahaan? Kenapa? Kita jelaskan. Nomor 5. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut ini, yaitu yang analisis perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengaruh dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua adalah melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah perilaku organisasi akan membantu suatu individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima adalah analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keenam adalah memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang ketujuh adalah perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Yang terakhir adalah jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi.
Yang keenam yaitu adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang keenam jawabannya prinsip perilaku organisasi. Terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain yang pertama adalah manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua adalah manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga adalah orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat adalah seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima yaitu adalah seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menggapai sesuatu hal. Yaitu yang keenam adalah sangat banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Yang ketujuh yaitu jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama perilaku yaitu fokus. Dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dan organisasi dalam organisasi. Yang kedua adalah struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan diatur dalam organisasi. Yang ketiga adalah proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi di antara antara anggota organisasi. Yang kedelapan yaitu coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan sumber daya manusia atau supportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga adalah pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat adalah pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Yang kesembilan, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? 9 yaitu perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan antara totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Pembelajaran yaitu mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama itu melibatkan perubahan, yang kedua perubahan itu harus relatif permanen, dan yang ketiga belajar akan mengenali perilaku. Pembelajaran dimaksudkan untuk mempelajari perilaku individu dalam organisasi.
Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai-nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaiknya jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersikap abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka semakin baik perilaku yang diperankan individu. Yang ke-10 yaitu ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Yang ke-10 yaitu dua faktor pembentukan perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. 11. Yang ke-11 adalah soalnya jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dan penjelasan Anda. Yang 11 ada hubungan antara perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Nilai atau bahasa tetapnya value merupakan tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai merupakan dasar tertentu, acuan, dan motor penggerakan, motivasi, sikap, dan tindakan. Contohnya yaitu seperti bekerja sama. Perilaku individu masing-masing dalam bekerja sama di dalam kelompok itu berbeda-beda. Makanya disebutkan dalam setiap individu memiliki moto atau acuan, yaitu penggerakan, motivasi, dan sikap dan tindakan yang berbeda masing-masing. Yang ke-12 yaitu adalah apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya, keberagaman dari organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Keberagaman di tempat kerja maupun menciptakan lingkungan yang positif dengan segala keperbedaan yang dibawa masing-masing orang, memperkerjakan orang-orang dengan kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda, mampu membantu perusahaan mendapatkan berbagai perspektif dan ide baru. Yang pertanyaan ke-13 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi yaitu terdapat dalam beberapa perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Karakteristik keberagaman dari organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu adalah yang pertama karakteristik demografis, yaitu nilai pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk, yaitu berarti kita masuk ke dalam contoh suku, yaitu dalam salah satu jenis sikap keberagaman organisasi. Yang kedua adalah masuk ke karakteristik biografis, yaitu masuk ke dalam jenis-jenis keberagaman dalam organisasi, yaitu adalah masuk ke dalam nilai. Nilai adalah masuk ke dalam hubungan antara nilai dan kinerja, yaitu bisa pekerja usia tua, pekerja usia muda, dan kelebihan-kelebihannya.
Masuk ke dalam jenis kelamin, di mana dalam organisasi terdapat 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keragaman dalam organisasi terdapat juga dalam ras dan etnis. Dan masuk juga di stabilitas, yaitu gangguan atau keterbatasan aktivitas dan perbatasan partisipasi. Contohnya kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang, keturunan, diabetes, dan itu di dalam organisasi terdapat banyak sekali jenis-jenis anggota secara individu dan kelompok itu berbeda-beda setiap individu. Pertanyaan yang terakhir 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Ada 4 tugas membuat video recording, yaitu membuat ringkasan bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Yaitu ada 4 tugas video record dan melakukan Google Zoom yang dilakukan setiap mata kuliah perilaku organisasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.